Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya Allah kita tidak pernah berubah. Apapun kondisi kehidupan kita, oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai saat ini. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu. Kami membawa hati kami membawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus saat ini mengurapi kami, membawa kami ada di dalam hadirat Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir. Biarlah hanya kuasa-Mu saja yang menaungi ibadah kami. Sehingga semuanya dapat kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau tak pernah berubah. Kau hebat, Kau ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus, segala kebaikan
Menyembah kami bagimu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan, ditinggikan. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, Kau adalah Allah yang luar biasa di seluruh semesta ini Tuhan. Tiada yang seperti Engkau dan tiada satupun yang sanggup menandingi Engkau. Dan Engkaulah Allah kami, pembela kami. Saat ini Tuhan, kami mau tetap di dalam hadirat-Mu memuji dan menyembah, memuliakan Engkau. Saudara yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita hari ini, amin. Ada kuasa Allah yang menyertai hidup kita selalu. Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan, pada siapa kau bandingkan
mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Amin. Kerajaannya yang terbesar akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, amin, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya, kerajaan Allah ada di dalam hati dan hidup kita. Amin. Dia tidak pernah berubah. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, kembali lagi. Kita fokuskan hati terus kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah
Engkau ada bersamaku Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, beri pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dengan iman katakan bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. kami boleh melihat Tuhan. Apapun keadaan hidup kami, Kau selalu ada. Seburuk apapun kami, Kau selalu ada. Kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Sampai detik ini, keberadaan hidup kami hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Hanya kemurahan-Mu saja ya Bapa. Sungguh hati kami bersyukur. Engkaulah yang menjadi pertolongan dalam kehidupan kami. Engkaulah keselamatan kami. Engkaulah kemenangan kami. Terima kasih Tuhan. Kembali katakan, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar
pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh anugerah-Mu Tuhan tak terkatakan, tak terbayangkan betapa dahsyat dan luar biasa Tuhan. Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan Engkau melalui puji-pujian. Biarlah Tuhan terus Engkau membawa hati kami untuk tetap tertuju kepada Tuhan. Telinga rohani kami tetap tertuju kepada suara-Mu ya Bapa. Supaya hati kami boleh menerima setiap firman-Mu dengan hati yang tulus ikhlas. Dengan rela hati kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan dapat diberkati melalui firman yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Berikan isi hati-Mu pada kami Tuhan melalui hamba-Mu. Dan kami semua boleh terberkati. Dan kami boleh memuliakan nama-Mu melalui setiap firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk negeri kami Indonesia. Terima kasih atas perjalanan negeri kami sampai saat ini Tuhan. Pembelaan-Mu, kasih karunia-Mu, kuasa-Mu selalu nyata atas negeri kami. Kami percaya Tuhan, setiap apapun yang terjadi atas negeri kami, atas dunia ini Tuhan, tidak luput dari kuasa kendali-Mu Tuhan. Tidak luput dari pemandangan-Mu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami menyerahkan negeri kami kepadamu. Biarlah Engkau yang akan memimpin negeri kami melalui pemerintahan yang ada ya Tuhan. Kau berikan mereka kebijaksanaan, hikmat yang daripada Tuhan. Kau yang akan memberikan kesehatan bagi mereka para pemimpin pemerintahnya ada di negeri kami Tuhan. Tuhan, kami percaya negeri kami akan makmur. Negeri kami akan terpelihara oleh karena kasih dan kuasa Tuhan. Kemuliaan-Mu melingkupi negeri kami. Begitu juga Tuhan di dalamnya ada kota kami Cilegon. Biarlah Tuhan juga yang akan mengendalikan kota kami melalui seluruh pemerintahan yang ada. Kami percaya Tuhan di saat Engkau yang bertindak, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Oleh sebab itu Tuhan, jika kami ada di kota kami Cilegon ini dan kami belum bisa memiliki bangunan gereja secara resmi, kami percaya Engkau akan membukakan pintu bagi kami. Kuasa-Mu kami persilahkan bekerja atas kota kami Bapa. Dan juga seluruh umat-umat-Mu yang ada di kota kami Cilegon ini Bapa. Kiranya Engkau akan memberkati mereka Tuhan. Seluruh hamba-hamba-Mu dan juga GBI Petra Tuhan. Hamba-Mu yang ada di GBI Petra Tuhan. Gembala kami Pak Filipus dan juga wakil gembala kami Pak Bona. Dan seluruh pemerintah. Dan seluruh pelayan-pelayan yang ada. Dan seluruh jemaat yang ada. Tuhan kiranya Engkau yang akan memberkati. Engkau bawa kami semakin hari semakin dekat. Semakin mengenal pribadi-Mu. Dan roh Allah bekerja di dalam kami. Membawa kami semakin hari dalam proses yang luar biasa. Semakin dahsyat. Semakin memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hati kami telah siap saat ini untuk ditaburi oleh firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini di minggu yang kelima dalam bulan Januari. Ya, tanpa terasa kita sudah ada di akhir bulan di bulan Januari ini. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang sedang mempersiapkan diri dalam menyambut Imlek ya, hari raya Imlek. Dan saya berdoa biar ketika Bapak Ibu nanti merayakan Imlek ini, kita merayakan dengan sukacita, damai sejahtera, bisa berkumpul dengan keluarga, sahabat. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan prokes ya Bapak Ibu. Kalaupun nanti ada kumpul-kumpul, tolong tetap kita menjaga prokes yang ada. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Bapa, kami ucap syukur buat hari ini. Terima kasih di minggu ini kami boleh datang kembali dalam ibadah online pada hari ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan, terima kasih atas anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, urapi kami, buka mata hati kami, buka pikiran kami, terangi dengan kebenaran firman-Mu. Dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan dengan sederhana ini Tuhan. Kiranya Tuhan membukakan, memberikan pengertian bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, pada hari ini tema yang saya ambil adalah berbicara tentang berani berkata cukup. Nah, ini sebuah tema yang sangat menarik di tengah-tengah keadaan dunia yang hari-hari ini menyarankan ataupun banyak sekali orang berkata bahwa kita harus mendapatkan lebih. Tetapi hari ini saya ingin membahas tentang kita harus berani berkata cukup. Dalam firman Tuhan Yakobus 4 ayat 2-4, di situ dikatakan demikian. Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, situ jelas sekali dikatakan kamu menginginkan sesuatu, bertengkar, iri hati, dan itu semua hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Ketika seseorang ingin memuaskan hawa nafsunya, maka menjadikan dirinya menjadi musuhnya Allah, bukan sahabatnya Allah. Karena hawa nafsu itu sama dengan penyembahan berhala. Dalam Kolose 3 ayat yang kelima, di situ dikatakan karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, masalah dalam kehidupan kita hari-hari ini bukan hanya berbicara masalah COVID, masalah-masalahnya, tapi ada hal yang lebih penting, yaitu berbicara tentang keserakahan, ketidakpuasan. Nah, ini yang seringkali menjadi akar permasalahan dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga, ya, di dalam bangsa, bernegara, semuanya. Kebanyakan adalah karena memang keserakahan. Sebagai contoh, kita tahu kisah Adam. Ketika Allah memerintahkan Adam bahwa semua, ya, dikatakan tanaman pohon yang ada di Taman Eden ini boleh kamu makan semuanya, tapi yang satu itu, ya, jangan kamu makan. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Adam tidak cukup puas dengan apa yang sudah Allah berikan begitu banyak. Tetap dia menginginkan satu pohon yang Tuhan larang untuk tidak dimakan. Contohnya siapa lagi? Orang Israel. Ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir, ketika mereka ada di padang gurun, kalau kita baca kisahnya begitu, Allah sangat marah kepada mereka. Karena apa? Ada keserakahan di sana. Ketika mereka sudah dikasih minum, mereka sudah dikasih makan daging, mereka merasa tidak puas. Mereka ingin lebih lagi, pengen terus, dan akhirnya Allah murka kepada mereka dan menewaskan mereka di padang gurun. Contoh lagi dalam kisah Daud, bagaimana Daud sudah memiliki beberapa istri, tapi dia tidak cukup puas dengan apa yang dia miliki. Ketika dilihat istri orang, mungkin dia lihat istri orang itu lebih baik, ya, lebih cantik, mungkin lebih seksi atau apapun namanya. Akhirnya Daud jatuh dalam perzinahan, dan kita tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Daud. Dan siapa lagi? Salomo anaknya juga sama. Ya, kita tahu bahwa kejatuhan Salomo adalah ketika dia menginginkan banyak istri. Itu semua karena apa? Hawa nafsu, karena adanya keserakahan, karena tidak pernah berkata cukup, karena tidak merasa dirinya puas dengan apa yang dia miliki. Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa Kristus sudah memerdekakan kita dari dosa, dan kita sudah menjadi orang merdeka. Nah, kemerdekaan bukanlah hidup mengikuti hawa nafsu dan keserakahan. Banyak orang tidak mengerti akan hal ini.
Mereka berpikir kalau saya sudah merdeka, sudah menjadi pengikut Kristus, maka hidup saya harus sesuka-suka saya. Ya, akhirnya mereka jatuh dalam keserakahan. Kemerdekaan bukanlah hidup yang mengikuti hawa nafsu. Justru waktu hidup kita dipenuhi dengan hawa nafsu atau keserakahan, maka sesungguhnya kita adalah orang yang belum merdeka. Kunci untuk hidup dalam kemerdekaan Kristus adalah hidup dalam kepuasan, atau dengan kata lain kita berani berkata cukup. Saya ada sebuah quote yang sangat bagus yang ketika saya merenungkan ayat ini, saya sangat terberkati dengan quote ini. Saya memang buat sendiri, tapi saya mendapatkan sebuah hikmat di sini. Katakan, ketika kita berani berkata cukup, maka disitulah kita mengalami kelimpahan. Tetapi ketika kita tidak berani berkata cukup, maka di situ selalu ada kekurangan. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Ketika kita berani berkata cukup, maka disitulah kita mengalami kelimpahan yang sesungguhnya. Tetapi ketika kita tidak berani berkata cukup, maka di situ selalu ada kekurangan. Betul nggak? Ya, dalam hidup ini, kalau kita nggak berani berkata cukup, selalu pasti akan terus kurang. Tapi waktu kita berani berkata cukup, disitulah kita mengalami sebuah kelimpahan, mengalami sebuah kepuasan di dalam Kristus. Seringkali masalah dalam kehidupan kita, sebagai contoh, masalah kesehatan dalam kehidupan kita, itu karena kita tidak berani berkata cukup. Ya kan? Kita selalu kurang. Contoh, misalnya kita makan, Bapak Ibu ya, kita tahu kalau kita makan diundang di pesta atau di acara-acara tertentu, ya, waktu kita lihat begitu banyak makanan, wah, kayaknya itu waktu ngambil satu kurang, ambil lagi 2, 3, 4, wah ada menu ini, menu itu, wah semua menu ada. Kita makan terus. Tiba-tiba sudah selesai makan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Asam urat kita kambuh, ya kan? Gula darah kita naik gitu kan? Darah tinggi, bermasalah semua. Tahukah kita bahwa hari-hari ini ketika kita mengalami sakit atau apapun, itu karena apa? Sifat kita yang tidak pernah merasa cukup. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau doa Tuhan Yesus kan di dalam doa Bapa kami kan dikatakan, berikanlah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya, Bapak Ibu. Nah ini kita harus mengerti bahwa ketika kita berani berkata cukup, itu sedang menyelamatkan hidup kita. Tapi kalau kita tidak berani berkata cukup, hati-hati Bapak Ibu, itu bisa mencelakai kehidupan kita. Sama waktu kita sedang bekerja juga sama. Ada begitu banyak orang merasa tidak cukup untuk bekerja misalnya 8 jam satu hari. Kurang, saya harus menghasilkan lebih banyak lagi uang. Mereka tambah jam kerja, jadi 16 jam. Kurang, tambah lagi. Akhirnya 24 jam, tidurnya nggak tahu berapa jam Bapak Ibu. Mungkin mereka nggak tidur. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ada seorang anak muda yang begitu ambisius, yang begitu serakah dalam bekerja. Dia mencoba untuk bekerja selama 3 hari tidak tidur, Bapak Ibu. Memang dia berhasil mengerjakan proyek tersebut. Tapi apa yang terjadi setelah 3 hari? Anak muda ini meninggal dunia. Karena apa? Tidak merasa puas. Ya, tidak berani berkata cukup. Jadi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, saudara yang bekerja, apakah work from home, apakah sudah bekerja di kantor, dimanapun, ya, bahwa berkata cukup itu penting. Ya, cukup, engkau juga harus istirahat. Ya, engkau juga harus menikmati. Jangan kita serakah, kita ingin lebih lagi, nggak pernah puas. Akhirnya itu merugikan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, ayo saya mau mengajak kita hari-hari ini, ya. Kita harus berani berkata cukup. Kita harus berani ngerem, ya. Dengan kata kita harus berani ngerem hari-hari ini. Jangan digas terus, Bapak Ibu, ya. Kita senang kalau ngomong gas gitu kan. Ya, kalau ada sesuatu gas terus, saudara, kebablasan, ya. Sekali-sekali kita harus ngerem, kita harus berani berkata tidak, cukup. Ya, itu sesuatu hal yang baik dalam kehidupan kita. Waktu kita berani berkata cukup, itu sedang menyelamatkan hidup kita dari hawa nafsu, dari keserakahan dunia yang hari-hari begitu gencar ingin menarik anak-anak Tuhan, yang begitu gencar ingin menarik setiap kita orang percaya untuk terus masuk dalam keinginan hawa nafsu dunia hari-hari ini. Ya, Bapak Ibu. Nah,
Apa yang Allah katakan di tengah-tengah dunia yang sedang tidak menentu ini? Bagaimana kita menyikapi ini semua? Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Ya, supaya kita terselamatkan hari-hari ini dari pengaruh-pengaruh kehidupan dunia yang sedang tidak menentu. Kita harus berani berkata cukup karena kita tahu bahwa Allah pasti akan selalu menyertai kehidupan kita. Dalam Ibrani 13 ayat 5, di situ jelas sekali dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini luar biasa. Dikatakan jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bapak Ibu, saya tahu hari-hari keadaan ekonomi sedang sulit, pekerjaan sedang sulit, keadaan keuangan kita semua juga sedang sulit. Tapi satu hal yang Tuhan katakan, jangan kita menjadi hamba uang di tengah-tengah kesulitan ekonomi, keuangan. Tapi Tuhan katakan, jadilah kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Apa yang ada di tangan kita, apa yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan katakan, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu menyertai kita. Artinya apa? Di tengah keadaan ekonomi yang sedang sulit, di tengah keadaan yang sedang tidak menentu ini, Allah sedang melatih kita menjadi seorang manajemen atau pengelola keuangan yang baik saat ini, Bapak Ibu. Dikatakan cukupkan dirimu. Artinya Tuhan sedang mengajar kita menjadi manajemen pengelola yang baik tentang keuangan kita di dalam masa-masa krisis ini. Kalau kita bisa kelola keuangan kita yang sedikit yang ada hari ini, saya percaya kita juga pasti bisa mengelola keuangan kita waktu kita memiliki yang banyak. Amin. Sebab Alkitab katakan, siapa yang setia dalam perkara kecil akan setia juga dalam perkara besar. Bapak Ibu, kadang manusia itu lucu. Ya, ketika gajinya 400.000, ya, dia bisa hidup cukup semuanya. Ya, dia bekerja dengan baik, mendapatkan penghasilan tambahan, jadi naik 800.000. Cukup nggak? Cukup. Ya, 1 juta cukup. Tapi begitu lebih banyak, saya bingung lihat manusia. Ya, udah pendapatannya lebih dari itu, mungkin dia 2 juta, 3 juta, mungkin ada 10 juta, ada ratusan juta. Tetap aja nggak merasa cukup. Tetap aja masih merasa kurang. Itulah sifat manusia ketika mereka dikuasai dengan keserakahan. Selalu merasa dirinya kurang. Selalu apa yang mereka miliki merasa tidak cukup dan selalu kurang. Akhirnya apa? Ingin lebih lagi, ingin lebih lagi. Bapak Ibu, saya mengatakan ini bukan berarti kita tidak boleh bermimpi untuk suatu hal yang besar. Bukan berarti saya melarang saudara untuk menjadi kaya. Bukan berarti saya melarang saudara untuk memiliki lebih banyak lagi. Bukan. Tapi ini berbicara tentang kepuasan. Ini berbicara tentang hidup kita tidak dikuasai oleh keserakahan. Karena kalau hidup kita terus dikuasai oleh keserakahan, berapapun yang kita miliki, kita tidak akan pernah merasa cukup. Mengerti maksud saya di sini? Berapapun yang kita miliki, kita tidak akan merasa pernah cukup. Kalau hidup kita selalu dikuasai dengan keserakahan dan hawa nafsu, keinginan dunia yang tidak pernah habis hari-hari ini. Jadi kalau hari-hari ini kita sedang dalam keadaan sulit, dalam keadaan mungkin ekonomi saudara sedang menurun, saya mau katakan bahwa Allah sedang melatih kita di sana untuk menjadi pengelola yang baik. Bagaimana kita mengelola keuangan kita, bagaimana kita mengelola ekonomi kita. Karena Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kau. Artinya apa? Dia berjanji Dia pasti akan cukupkan kehidupan kita. Masalahnya kita puas nggak? Masalahnya kita berani berkata terima kasih nggak sama Tuhan? Seringkali kita komplain, seringkali kita marah, seringkali menjadi kecewa dengan keadaan yang sedang terjadi. Dan akhirnya apa? Hidup kita dikuasai oleh namanya cinta akan uang. Kita menjadi diperbudak oleh uang. Ya. Dan Alkitab katakan, kalau kita diperbudak oleh uang, kita bukanlah orang yang merdeka, tapi kita orang yang masih terbelenggu. Saya berdoa biar umat Tuhan di tempat ini sungguh-sungguh
menjadi orang-orang yang merdeka dalam Kristus. Sekalipun ada begitu banyak tantangan, ya ada begitu banyak permasalahan dalam kehidupan, tapi kita menjadi orang-orang yang merdeka, tidak dikuasai oleh dunia ini, tidak dikuasai oleh keserakahan, tidak dikuasai oleh cinta akan uang, tapi hati kita tetap dikuasai cinta akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, oleh sebab itu saya berdoa, sekalipun ya firman Tuhan katakan kita makan dan minum serba sedikit, tapi Allah berjanji, pengajarmu tidak akan pernah menyembunyikan diri lagi, tapi kita akan memandang dia. Artinya apa? Kalau hari-hari ini Bapak Ibu, saudara diizinkan mengalami kesulitan ekonomi, ya, makan sedikit, minum serba sedikit, tapi dia berjanji, dia tidak pernah menyembunyikan diri lagi, tapi dia katakan, engkau akan memandang aku. Di tengah-tengah kehidupan yang sulit, izinkan Tuhan menyatakan dirinya dalam kehidupanmu, supaya mata kita memandang kepada dia. Mungkin Bapak Ibu, ini pemikiran saya, mungkin ketika hidup kita berlimpah-limpah, ada begitu banyak harta kekayaan yang kita miliki, kadang-kadang mata kita tidak tertuju kepada Tuhan. Dan kadang-kadang Tuhan harus menyembunyikan dirinya. Karena apa? Keinginan manusia, kepuasan manusia hanya untuk mengejar kekayaan harta dunia ini. Mereka lupa kepada Tuhan. Akhirnya diizinkanlah kita makan sedikit, minum serba sedikit, tapi dia berjanji tidak akan pernah menyembunyikan diri lagi. Tapi dia katakan, engkau akan memandang aku. Apakah kita ke kanan, apakah kita ke kiri, Tuhan akan beritahu hari-hari ini. Bersyukurlah, ya, kita akan memandang dia. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah keadaan ekonomi yang tidak pasti, saya percaya Tuhan ingin menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan memandang dia, dan kita akan berjalan mengikuti arahannya Tuhan. Dan waktu kita berjalan dalam arahannya Tuhan, percayalah, di sana ada berkat Tuhan, di sana ada mujizat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, ayo, hari-hari ini saya sedang mengajak kita semua, jangan hidup dikuasai oleh keserakahan, tapi kita hidup berani berkata cukup. Amin. Karena hidup ini bukanlah soal berapa banyak yang kita miliki. Amin. Tapi hidup ini berbicara seberapa bergunanya hidup kita bagi orang lain. Sebab Allah memanggil kita bukan untuk menjadi orang kaya Bapak Ibu, tapi Allah memanggil kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena ada begitu banyak orang mungkin hartanya berlimpah-limpah, uangnya begitu banyak, tapi mereka tidak mengerti tujuan hidup mereka. Mereka hanya dipanggil hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Ya, ada begitu banyak orang, begitu banyak uangnya, tapi hanya hidupnya untuk memuaskan hawa nafsu. Ya, apa artinya kekayaan tersebut kalau kita dikuasai oleh hawa nafsu? Tidak ada artinya. Ya, tapi Tuhan mau ketika engkau dipanggil oleh Tuhan dalam kehidupanmu, engkau memiliki berkat. Tuhan mau supaya engkau, hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, ingat, hidup bukan soal berapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa bergunanya hidup kita bagi orang lain. Karena kekayaan bukanlah ukuran sebuah kesuksesan, tetapi menjadi berkat, itulah yang menjadi ukuran dalam kehidupan kita. Ya, saya ulangi sekali lagi. Kekayaan bukanlah ukuran kesuksesan. Sekalipun dunia katakan kalau kamu sukses itu, ya, kalau kamu kaya, ya, punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, kamu sukses. Itu kata dunia. Tapi kata Tuhan, kekayaan itu bukan ukuran kesuksesan. Ya, tapi berbicara kesuksesan adalah bagaimana hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kesuksesan sesungguhnya adalah ketika hidup kita bisa berkontribusi bagi banyak orang. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kalau saudara ingin berhasil dalam kehidupan, Alkitab sudah memberikan kunci kok dalam kehidupan kita. Asal engkau bisa dipercaya, ya, engkau kreatif, ya, engkau memberi, percaya hidupmu pasti diberkati. Karena itu janji Tuhan dalam firman Tuhan, di Bapak Ibu pelajari. Kalau engkau ingin diberkati, jadilah orang yang bisa dipercaya, ya, punya integritas, jujur. Apalagi engkau kreatif, dengan skill yang kau punya, engkau kreatif, engkau memiliki pemikiran out of the box. Ya, ada banyak orang-orang yang berhasil, ya, di dunia hari-hari ini, anak-anak Tuhan. Karena apa? Mereka berpikir kreatif. Ya. Dan mereka juga menjadi orang-orang yang suka memberi. Ya. Tidak hanya untuk diri mereka, tapi mereka memberi. Apa yang mereka bisa beri? Ya, bukan hanya berbicara harta, tapi skill mereka bagikan. Ya. Pelajaran-pelajaran yang mereka miliki, hikmat yang mereka bagikan kepada semua orang. Jadi hidup mereka berhasil.
saudara ingin berhasil, saudara ingin sukses, jadilah orang yang bisa dipercaya. Jadilah orang yang kreatif dan jangan pelit ya Bapak Ibu, memberi. Ya, memberi tidak hanya berbicara uang, tapi apa yang bisa saudara berikan kepada orang, itu hal yang luar biasa. Kita buka Amsal 27 ayat 20. Ya. Apa sih ya yang membuat kita seringkali tidak puas? Akar masalahnya di mana sih gitu kan? Ya, Amsal 27 ayat 20 dikatakan, dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Nah, ternyata ini akar masalahnya. Kenapa manusia itu seringkali nggak berani berkata cukup? Kenapa manusia itu seringkali merasa kurang dan kurang? Ternyata akar masalahnya di mata, Bapak Ibu. Ya, dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Memang hari-hari ini kita harus bukan hanya berbicara, ya gimana ya, bukan hanya berbicara menjaga hati, tapi kita juga harus menjaga mata kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, itu harus kita jaga. Karena mata ini sumbernya yang membuat kita merasa tidak pernah puas. Betul gak? Lihat istri orang lain, kayaknya lebih, ya kan gitu kan? Ya, lihat si A, si B, kayaknya lebih, wah saya nggak puas. Ya, menginginkan, wah pengen seperti ini, pengen seperti itu. Nggak puas, dia nggak pernah memandang kepada dirinya, dia nggak pernah memandang kepada Tuhan. Dia selalu melihat yang lain, kayaknya lebih. Ya kalau pernah saya baca ada orang bilang begini bahwa ini suami-suami ya, katakan istri tetangga katanya lebih hijau, ya. Rumput tetangga itu katanya lebih hijau, katanya begitu ya. Kenapa? Karena sering disiram, katanya begitu kan. Akhirnya apa? Kita merasa nggak puas dengan istri kita, dengan apa yang kita miliki, dan kita melihat tetangga itu lebih hijau. Saya berdoa, ya, kita harus hati-hati dengan mata kita. Mata kita ini kalau kita ikutin terus nggak akan pernah puas, Bapak Ibu. Percayalah, nggak akan pernah puas. Nah, dunia mengerti akan hal ini, sehingga mereka menciptakan sesuatu untuk manusia terus merasa tidak puas. Maka saya katakan, masalah yang terbesar hari-hari ini adalah berbicara tentang keserakahan. Itu mulai dari mata. Nah, saya ingin tekankan begini, hati-hati dengan media sosial yang Bapak Ibu Saudara lihat dan tonton. Ya, hati-hati. Karena media sosial itu bagus, tapi kadang-kadang seringkali memberi pengaruh negatif dalam kehidupan kita ketika kita tidak mengerti sesungguhnya apa yang sedang ditampilkan oleh dunia hari-hari ini. Ya. Ketika orang, ya kita lihat ya di media sosial ya, banyak orang, wah mereka pamer rekeningnya, mereka pamer apa yang mereka miliki, kan gitu kan, mereka pamer rumahnya, mereka pamer lah semuanya. Saudara yang lagi hidupnya pas-pasan gitu kan, saudara yang hidupnya lagi bergumul, merasa gimana? Waduh, coba saya juga pengen seperti si A, si B, si C. Wah, kita bergairah. Nggak salah kita termotivasi untuk lebih baik, tapi masalahnya bukan termotivasi lebih baik, justru kita jadi hidup dalam keserakahan. Kita hidup dalam iri hati. Karena apa yang ditampilkan oleh media sosial itu tidak seperti kenyataannya, Bapak Ibu. Jangan mau kita dibohongi dengan media sosial yang sedang di-upload oleh orang-orang tertentu hanya untuk membuat kita jadi panas. Jangan mau, Bapak Ibu. Karena apa yang mereka tampilkan itu adalah hal yang sudah diedit, yang sudah yang mereka buat-buat supaya kelihatannya bagus, keren ya, menarik banyak orang. Tapi sesungguhnya ada begitu banyak penipuan terjadi di media sosial. Saya hari ini melihat banyak orang tertipu dengan gaya hidup si A, gaya hidup si B. Mereka pikir mereka orang yang sangat kaya, orang yang sangat bagus. Mereka katakan mereka adalah orang-orang yang bisa mengubah hidup orang yang miskin jadi kaya dan bla bla segala macam. Tapi apa yang terjadi ketika mereka masuk di sana? Mereka katakan itu semua adalah sebuah penipuan. Sebuah penipuan. Jadi hati-hati dengan apa yang kita lihat. Kita harus berpikir logis. Kita harus kritis dengan apa yang kita lihat hari-hari. Anak-anak muda, perhatikan baik-baik. Ya, apa yang kau lihat di media sosial, hati-hati. Ya, jangan sampai itu akhirnya mengubah arah hidupmu yang tadinya cinta Tuhan jadi cinta dunia. Ya, mengubah arah hidupmu ya, yang tadinya engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, sekarang engkau lebih mengejar dunia. Engkau lebih mengejar kekayaan. Bagimu, mungkin kau berpikir bahwa kekayaan adalah segalanya. Ya,
Engkau merasa bahwa hidupku bisa dihargai ketika aku memiliki A, B, C, D. Padahal Alkitab katakan bahwa engkau berharga karena engkau sudah ditebus dengan darah yang kudus. Engkau dijadikan ciptaan baru. Itu yang buat engkau berharga. Tapi ada begitu banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini menaruh rasa berharganya dengan apa yang mereka miliki. Karena dunia mengekspos demikian di media sosial. Ya. Kalau kamu punya mobil mewah, kalau kamu punya uang yang banyak, maka kamu merasa berharga. Dan akhirnya mereka mengejar hal ini demikian rupa. Ya, sampai tidak memikirkan lagi hal-hal yang benar gitu. Pokoknya bagaimana supaya saya cepat kaya, bagaimana supaya saya cepat berhasil, bagaimana saya supaya seperti si A, si B, dan akhirnya saya dihargai dan akhirnya orang-orang menghormati saya. Belum tentu juga orang-orang menghormati Bapak Ibu. Karena penghormatan yang kita dapatkan adalah ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bukan karena apa yang kita miliki. Ini yang ingin saya terobos hari-hari, pemikiran-pemikiran yang keliru hari-hari yang sudah masuk dalam gereja Tuhan hari-hari ini. Bahwa kita berharga bukan karena apa yang kita miliki. Kita berharga karena Kristus sudah mati bagi kita. Kita ciptaan baru, kita anak Tuhan, kita anak-anak kerajaan Allah. Itu yang membuat hidup kita berharga. Mungkin kita tidak memiliki seperti yang orang lain miliki, tapi percayalah bahwa keberhargaan hidupmu bukan ditentukan oleh dunia ini, bukan oleh kekayaan, tapi keberhargaan hidupmu karena engkau percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai anak Allah. Itu yang membuat hidup engkau berharga. Engkau menjadi ciptaan baru, engkau menjadi makhluk yang mulia. Amin. Jadi ayo Bapak Ibu, kita harus melihat hal ini dari kacamata yang benar, bahwa mata ini selalu merasa tidak puas. Nah, dalam Amsal 30 ayat 15-16 dikatakan demikian. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, dan ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati, rahim yang mandul, bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Bapak Ibu, artinya apa? Ketika kita tidak merasa puas, tidak berani berkata cukup, hidup dalam keserakahan, ya seperti lintah itu kan kerjanya nyedot terus ya. Dia selalu berkata apa? Untukku dan untukku, jadi terus saja untuk dirinya. Ya. Bahkan 3 hal, 4 hal yang tak pernah berkata cukup, yaitu dunia orang mati, rahim yang mandul, bumi yang tidak pernah puas dengan air. Ya, kalau dalam bahasa aslinya itu berbicara tanah yang kering. Ya, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Artinya apa? Saya menyampaikan begini. Kalau kita tidak berani berkata cukup, kita hidup dalam keserakahan, maka kita seperti dunia orang mati. Artinya apa? Ada kematian dalam kehidupan kita, bukan kehidupan. Ya. Rahim yang mandul berbicara apa? Hidup kita mandul, nggak produktif. Ya. Bumi yang tidak pernah puas dengan air itu berbicara tentang kering, kekeringan. Makanya manusia itu kalau terus dikasih harta kekayaan nggak pernah cukup, kering hidupnya, kering. Dan api berbicara apa? Sifatnya itu merugikan. Ya. Tidak pernah berkata cukup, itu seperti dunia orang mati, dunia rahim yang mandul, bumi yang kering, ya, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Jadi ayo, hari-hari ini di tengah-tengah keadaan dunia yang sedang tidak menentu, ya, saya tahu kedepannya ada begitu banyak tantangan, tapi Tuhan katakan kita harus berani mengerem, berani berkata cukup. Jangan sampai kita ke bawah arus, jangan sampai hidup kita terus kita mengejar harta kekayaan. Nggak salah dengan harta kekayaan, tapi waktu kita cinta akan uang, ya, menjadi hamba uang, sesungguhnya kita bukan orang yang merdeka. Tuhan mau kita merdeka hari-hari ini, amin. Ya, bukan dikuasai, karena Dia berjanji. Ya, makanya dikatakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang padamu, karena Aku berjanji tidak akan pernah meninggalkan engkau. Di tengah-tengah keadaan ekonomi yang sedang sulit, di tengah-tengah keadaan ekonomi yang tidak menentu, Allah berjanji ketika kita berani mencukupkan diri dengan apa yang ada, tidak akan pernah meninggalkan engkau. Amin. Itu janjinya bagi kita semua. Waktu kita berani berkata cukup, tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, jadi masalahnya di mata yang tidak pernah puas. Nah, yang kedua, kenapa kita seringkali merasa tidak pernah puas? Karena kita selalu melihat ke atas. Ya. Saya punya sebuah istilah, don't always look up, but always look God.
selalu hidup kita selalu lihat ke atas, Bapak Ibu. Ya, maka kita nggak pernah cukup. Kita nggak pernah bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Selalu kita lihatnya ke atas. Kalau kita selalu lihat ke atas, selalu aja di atas langit pasti ada langit. Ya, makanya nggak pernah cukup. Ya. Tapi kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Bapak Ibu, ada begitu banyak orang yang hidupnya tidak seberuntung dengan kita. Ya. Waktu kita melihat ke bawah, ada orang-orang yang mungkin hidupnya nggak seberuntung dengan kita. Ada orang-orang mungkin mereka nggak sanggup makan. Kita sampai hari ini masih bisa makan, menikmati apa yang ada. Mungkin keuangan kita tidak sebanyak orang yang ada di atas kita. Tapi kita masih bersyukur. Kita masih bisa menikmati makan yang enak. Kita masih diberi kesehatan. Kita masih diberikan nafas. Dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin kita lihat waktu kita lihat ke bawah, mereka yang harus istilahnya bergumul dengan makan mereka harus bergumul dengan kesehatan mereka harus dirawat di rumah sakit. Harusnya kita bersyukur. Bukan mendoakan mereka, wah syukurin tuh mereka yang di bawah ya, sakit ya, nggak makan. Bukan, tapi artinya kita jangan selalu hidup ini melihat ke atas. Don't always look up, but always look God. Jangan selalu melihat ke atas, tapi lihatnya Tuhan. Kalau hidup kita selalu melihat ke atas, kita nggak akan pernah bisa bersyukur dan menikmati apa yang Allah percayakan hari ini. Karena kita nggak akan pernah merasa cukup. Tapi waktu kita melihat hari ini dan berkata, Tuhan terima kasih buat apa yang Kau percayakan hari ini. Mungkin rekeningku hari ini mungkin tidak sebanyak orang-orang lain, tidak sebanyak si Bill Gates mungkin begitu, tapi saya bersyukur. Saya mengucap syukur. Semuanya baik. Keluarga saya baik. Anak-anak Tuhan pelihara, bisa sekolah, bisa kuliah. Nah itu hal-hal yang demikianlah yang harusnya kita lakukan di tengah keadaan yang sedang terjadi. Bukan selalu membandingkan diri dengan yang kita bandingkan diri dengan Bill Gates ya jauh sudah. Mereka sudah uangnya udah berapa triliun ya gitu ya. Tapi bukan itu yang menjadi concern kehidupan kita. Yang menjadi concern kehidupan kita adalah hari ini kita melihat bahwa Tuhan itu baik. Amin. Dalam Mazmur 92 ayat 2 dikatakan demikian. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Amin. Memang Alkitab tidak bilang adalah gampang untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Tapi dikatakan adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Ya. Memang gak gampang untuk bersyukur itu di tengah-tengah keadaan yang sedang tidak menentu, di tengah keadaan yang sulit, tidak gampang untuk bersyukur. Tapi bersyukur itu adalah baik. Saudara mau kehidupannya baik hari-hari ini? Bersyukur. Amin. Ya, mau baik, bersyukur. Ya. Memang sesuatu yang baik itu nggak gampang. Betul nggak? Iya. Sebagai contoh, kita tahu bahwa olahraga itu baik nggak bagi tubuh kita? Baik. Tapi ada begitu banyak orang sulit untuk berolahraga. Kebanyakan kita adalah kaum rebahan, begitu. Kenapa? Karena memang yang baik itu nggak gampang. Tapi waktu kita melakukan itu baik bagi kita. Nah, syukur, mengucap syukur dengan apa yang kita miliki itu adalah baik. Jadi mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Apa yang saudara dapatkan hari ini? Mengucap syukur. Mungkin yang kau dapatkan mungkin nggak terlalu banyak, tapi mengucap syukur. Ya, jangan mengeluh, jangan komplain sama, tapi mengucap syukur. Tuhan terima kasih. Saya dengan anak-anak saya, dengan keluarga kami sering istilahnya ketika makan kita ngobrol, kita sangat bersyukur kepada Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan pelihara dalam masa-masa pandemi. Tuhan masih luputkan, Tuhan masih beri kekuatan, kesehatan, masih bisa menikmati makan bersama, sekalipun mungkin lauknya ya itu saja mungkin ya Bapak Ibu ya. Tapi kita mengucap syukur, ya berterima kasih kepada Tuhan, anak bisa kuliah, bisa sekolah, semua berjalan dengan baik. Ya, sekalipun mungkin keadaan ekonomi sedang menurun, tapi kami tetap mengucap syukur karena Tuhan itu baik. Karena memang ada masanya Bapak Ibu. Dan saya percaya
bahwa waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, sesuatu yang baik, dan saya percaya hal-hal yang luar biasa lagi Tuhan akan percayakan dalam kehidupan kita. Itu iman saya. Waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita sedang meninggikan Tuhan, kita sedang memuliakan nama Tuhan. Nah, waktu kita meninggikan itu, percayalah Bapak Ibu, ada sesuatu hal yang besar, ada sesuatu hal yang luar biasa yang akan Allah kerjakan dalam kehidupan kita semua. Jadi ayo hari ini, percayalah bahwa hidup kita ini miliknya Tuhan. Jangan takut mengucap syukur. Ada masanya, ada waktunya. Tuhan akan mengangkat engkau masuk dalam kemuliaan. Yang paling penting adalah kita bersyukur untuk kehidupan kita hari ini. Amin. Kita bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah percayakan hari ini. Mungkin kita bilang, Tuhan kok sedikit gitu kan, tapi kita mengucap syukur. Tuhan rasanya kayaknya nggak mungkin, apakah bisa? Tapi kita tetap mengucap syukur. Dengan pendapatan kita yang berkurang, dengan keuangan kita yang berkurang, apakah mungkin bisa hidup? Tapi kita tetap mengucap syukur. Percaya, ada mukjizat di balik ucapan syukur kita. Amin. Biar firman Tuhan ini, yang singkat ini, saya ingin sharekan kepada kita, biar ini mengubah paradigma kita. Bahwa kita hidup harus berani berkata cukup. Amin. Jangan hidup dikuasai oleh keserakahan, jangan hidup dikuasai oleh hawa nafsu, tapi hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan, oleh hadirat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Hamba menyadari bahwa hamba sangat terbatas dalam menyampaikan pesan. Tapi aku berdoa Tuhan, dengan apa yang disampaikan pada hari ini, mengubahkan hati, mengubahkan paradigma kami, pola pikir kami. Ketika kami melihat berbicara soal kekayaan, berbicara soal keberhasilan, kami tahu bahwa yang paling penting dalam hidup kami dipanggil untuk menjadi berkat. Hidup kami dipanggil untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Tuhan, tolong kami kalau mungkin hari-hari ini kami mungkin mulai terjerumus, kami hidup dalam keserakahan, kami tidak berani berkata cukup, kami terus lebih lagi hanya untuk mengejar uang, hanya untuk mengejar kekayaan dunia ini supaya hidup kami diakui mungkin, supaya hidup kami mungkin lebih dipandang Tuhan. Tuhan ampuni kami. Pola pikir kami sangat keliru hari-hari ini. Kami mengerti bahwa hidup kami diakui, hidup kami dihargai karena Kristus dalam kehidupan kami. Bukan karena apa yang kami miliki, bukan karena harta dunia yang kami miliki, tapi karena Kristus ada dalam kehidupan kami. Itu yang membuat hidup kami sangat berharga dan mulia ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih untuk kebaikanmu. Aku berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada, Engkau mencukupkan segala yang mereka butuhkan hari-hari ini. Terima kasih Bapa, sebab Engkau sudah berjanji Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat janjimu. Kami mengakhiri ibadah kami, dan kami percaya mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, dan cinta kasih dari Anak yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. God bless you. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.